Yo guys, oke guys, di video kali ini gue akan membahas alur cerita dari film Ready or Not yang dirilis pada tahun 2019. Film bergenre horror misteri ini akan berkisah tentang seorang wanita muda bernama Grace yang akan melangsungkan pernikahannya dengan seorang anak dari keluarga yang sangat kaya raya. Tetapi keluarga kaya raya ini mempunyai tradisi turun-temurun, yaitu melakukan sebuah permainan di tengah malam setiap malam pertama pernikahan untuk menyambut anggota baru di keluarga tersebut. Seperti apa kisahnya? Jenis permainan apa yang dimainkan oleh keluarga tersebut? Yuk kita langsung simak aja videonya guys. Film pun diawali dengan diperlihatkan dua bocil yang sedang berlari di dalam rumah. Kemudian salah satu bocil bernama Alex bersembunyi di dalam lemari. Lalu bocil lainnya yang bernama Daniel dikagetkan oleh kedatangan seseorang yang tampak seperti pengantin pria, tetapi dalam kondisi yang terluka parah di bagian perutnya. Si pria yang bernama Charles itu meminta kepada Daniel untuk tidak bersuara karena ada yang akan datang membunuh dirinya. Tetapi Daniel sepertinya tidak peduli dengan permintaan Charles. Ya, seperti tukang lapor-lapor gitulah guys. Dia berteriak bahwa si pengantin pria berada di sini bersamanya. Alhasil, tidak lama kemudian ada beberapa orang muncul dan menyeret Charles ke sebuah ruangan yang bertuliskan Le Domas. Lalu film pun dimulai. Lalu scene beralih ke 30 tahun kemudian setelah insiden itu. Terlihat seorang wanita cantik bernama Grace yang akan melangsungkan pernikahannya dengan salah satu bocil yang sudah dewasa itu, yaitu Alex. Mereka akan menikah di rumah mewah keluarga Alex ini. Tidak lama kemudian, si Daniel yang telah menikah lebih dulu datang menyapa mereka berdua. Daniel lalu berbincang sama Grace dan bilang, "Mungkin lebih baik kamu pergi aja dari sini. Soalnya kamu nggak bakal suka dengan keluarga ini." Tapi si Grace menganggap omongan dari si Daniel ini hanya candaan semata. Nah, si Alex juga beberapa kali bertanya pada Grace, "Apa lu yakin mau jadi istri gue?" Dia bilang, karena keluarganya itu bukan keluarga yang normal seperti keluarga yang lainnya. Tapi lagi-lagi si Grace menganggap itu semua hanya candaan saja. Canda aja terus. Si Grace tetap kekeh ingin menikah dengan Alex dan menjadi bagian dari keluarga Le Domas. Dari semua anggota keluarga Le Domas, ternyata ada yang tidak suka dengan kehadiran Grace di keluarga tersebut. Itu bisa dilihat dari tatapan mak lampir kepada Grace. Ternyata dia adalah bibi dari si Alex yang bernama Helena, si pengantin wanita di awal scene tadi. Tapi si Daniel mencoba menenangkan si Grace dengan bilang, bibinya hanya mau mastiin si Grace itu mata duitan apa enggak. Nah, sisi pernikahan pun berjalan lancar. Singkat waktu, si Alex dan Grace pun beristirahat di kamar mereka sambil mau mengadakan malam pertama guys. Nah, pasti ini yang kalian tunggu-tunggu dari tadi kan? Tapi pas lagi mau mantap-mantapan, si Grace malah melihat penampakan. Jadinya si Grace kaget dong. Nah, si mak lampir pun bilang kalau seluruh anggota keluarga sudah menunggu mereka di ruang utama. Nah, si Grace yang sudah bete karena terganggu menanyakan maksud seluruh keluarga sudah menunggu itu untuk apa sih? Akhirnya Alex menjelaskan bahwa keluarga mereka selalu mengadakan ritual permainan untuk menyambut anggota keluarga baru di rumah mereka. Karena si Grace adalah anggota baru di keluarga Le Domas, maka Grace harus mengikuti permainan ini agar mendapatkan pengakuan resmi dari seluruh anggota keluarga. Mendengar hal itu, Grace tentu saja sangat bersemangat karena Grace memang ingin dekat dan diakui oleh keluarga dari suaminya itu. Singkat waktu, semua keluarga pun sudah berkumpul di ruang utama dan mereka berbincang-bincang mengenai tradisi turun-temurun keluarga itu. Sampai di mana seorang kepala pelayan rumah itu yang bernama Stephen mengingatkan kepada mereka bahwa waktu sudah hampir tengah malam. Lalu suasana yang ribut pun langsung mendadak sepi, yang berarti permainan harus dimulai tepat jam 12 malam. Para anggota keluarga lalu memasuki ruangan bertuliskan Le Domas itu. Mereka semua lalu mengadakan konferensi meja bundar. Lalu sang bapak mertua yang bernama Tony memberikan kata sambutan. Dia pun menjelaskan seputar sejarah kakek buyutnya dulu yang merupakan seseorang yang sangat miskin. Sambil berbicara, dia pun mengeluarkan sebuah kotak kayu yang digunakan untuk memulai permainan ini. Nah, kotak kayu yang sudah turun-temurun itu didapatkan oleh kakeknya dari seseorang bernama Mr. Lebay. Nah, sejak saat itulah kehidupan kakek buyutnya berubah drastis dan menjadi sangat kaya hingga saat ini. Namun,
ada syarat di mana mereka harus mengikuti permainan yang akan ditentukan oleh kotak kayu itu. Setiap ada anggota baru yang bergabung di keluarga tersebut, si bapak mertua lalu memasukkan sebuah kartu kosong ke dalam kotak itu dan mempersilahkan si Grace untuk mencabut kartu itu dan melihat apa yang tertulis pada kartu tersebut. Dengan bersemangat, si Grace mengambil kartu tersebut dari dalam kotak dan tertawa melihat tulisannya. Dia pun membaca tulisan itu. Tetapi saat keluarga itu mengetahui bahwa mereka harus bermain petak umpet, semua diam, kaget terutama si Alex. Singkat cerita, permainan pun akan segera dimulai. Grace dipersilakan untuk bersembunyi dimanapun selama di dalam rumah. Tapi Grace sedikit protes karena adanya CCTV di dalam rumah. Takut yang lain melakukan kecurangan. Bapak mertua pun bilang, tenang aja, semua CCTV bakal dimatikan. Mereka akan melakukan permainan tersebut sama persis dengan kondisi waktu zaman kakek buyutnya. Akhirnya CCTV pun dimatikan sekaligus mengunci semua pintu dan jendela di rumah tersebut. Grace yang masih menganggap ini hanya permainan biasa aja dan untuk seru-seruan, lalu mencari tempat terbaik untuk bersembunyi. Sementara itu, para anggota Ledomas mempersenjatai diri mereka seperti bukan untuk bermain petak umpet, tapi berburu hewan buas guys. Di sisi lain, Alex berusaha lari untuk menemukan istrinya yang sedang bersembunyi itu. Lalu adegan berpindah kepada seorang pelayan yang ketiduran di kamar anak-anak keluarga Ledomas, di mana ada seorang anak bernama Georgie tahu-tahu sudah tidak ada di tempat tidurnya. Singkat waktu, Alex lalu menemukan Grace. Di situ dia memberitahu Grace agar tidak menganggap permainan ini adalah permainan petak umpet biasa. Dia pun berjanji untuk segera membantu Grace untuk keluar dari rumah tersebut. Saat mereka lagi berbicara, tiba-tiba pelayan tadi masuk ke kamar mereka untuk mencari si Georgie. Nah, ketika si pelayan akan keluar dari kamar, tiba-tiba kepalanya pun ditembak sama Emily, yang merupakan saudara perempuan dari si Alex. Emily pun mengira bahwa yang ditembaknya itu adalah si Grace, padahal bukan. Melihat kejadian itu, akhirnya si Grace sadar nih, bahwa ini bukanlah permainan tapi sebuah perburuan. Sebagian anggota pun berkumpul karena mendengar tembakan itu. Tetapi dengan santainya mereka mengangkut mayat pelayan itu keluar kamar. Di saat situasi sudah aman, si Alex membawa si Grace melewati lorong penghubung seluruh ruangan khusus untuk para pelayan. Di sana, mereka malah cekcok karena si Grace menyuruh si Alex menjelaskan apa yang terjadi. Si Alex pun menjelaskan bahwa si Grace sudah menarik kartu yang sangat buruk, yang dimana anggota keluarga baru yaitu Grace harus menjadi tumbal untuk keluarga tersebut. Karena ternyata keluarga Ledomas ini memiliki perjanjian dengan setan yang membuat keluarga ini menjadi sangat kaya raya. Alex lalu menyuruh Grace untuk ke dapur, sementara dia ke ruang CCTV untuk membukakan pintu buat Grace. Saat Grace sedang mencari jalan keluar, dia malah bertemu dengan Daniel, bapak mertua, dan mak lampir yang sedang menggotong mayat dari pelayan tadi itu guys. Mereka yang melihat Grace langsung bersiap untuk menembak. Tetapi di sisi lain, si Emily juga muncul dan langsung menembak. Tetapi untungnya si Grace langsung nunduk yang membuat tembakan Emily meleset dan hampir mengenai ayahnya sendiri, yang membuat si ayah marah-marah padanya. Grace lalu masuk ke ruang biliar untuk ngumpet. Namun, tiba-tiba Daniel masuk ke ruangan itu tanpa sengaja dan melihat Grace yang sedang berada di situ. Grace pun memohon untuk tidak membunuhnya. Si Daniel hanya santai saja melihat si Grace. Dia pun bilang bahwa kebiasaan orang kaya itu memang cenderung aneh dibanding orang lain. Daniel lalu memberi waktu 10 detik bagi Grace untuk lari. Kelihatannya si Daniel ini baik bun. Singkat cerita, karena sang abah menganggap semua anaknya tidak becus dalam berburu, si abah pun memutuskan untuk menggunakan CCTV agar lebih cepat dalam menemukan si Grace. Sementara itu, Grace yang sedang mencari jalan menuju ke dapur, masuk ke ruang Ledomas dan mengambil senapan yang terpajang di sana. Ketika berada di dapur, si Stephen tiba-tiba datang ke sana. Grace tentu saja bersembunyi dong. Nah, sementara itu, Alex yang melihat Grace sedang berusaha menghindar dari Stephen, lalu mencet sana mencet sini untuk membuka pintu dapur tersebut. Dan akhirnya pintu itu terbuka. Si Stephen pun keheranan. Grace yang bersembunyi lalu memberanikan diri keluar dan mengancam Stephen untuk membuka pintu itu. Namun, Stephen tampaknya tidak takut karena senapan itu hanyalah pajangan saja alias tidak berfungsi. Nah, si Grace nyoba untuk menembak.
Ternyata benar, gak bisa. Saat Stephen mau menyerangnya, Grace mengambil teko berisi air panas itu lalu memukulnya ke wajah Stephen, dan ia pun kabur dari dapur. Alex yang masih berada di ruang CCTV langsung menghancurkan semua peralatan di sana, karena tahu kalau ayahnya akan menggunakan CCTV untuk mencari Grace. Ayahnya yang melihat hal itu langsung menyerang si Alex. Tapi Daniel langsung melerai mereka berdua, dan ayahnya langsung menghajar si Alex hingga pingsan. Mereka berdua langsung membawa Alex ke kamarnya untuk diikat. Para keluarga berkumpul kembali dan terjadilah perdebatan di mana si ayah dan mak lampir mulai panik karena Grace harus segera ditangkap untuk menjadi tumbal sebelum matahari terbit. Mereka nggak mau seluruh keluarga nanti kena sial dan mati. Ternyata Grace tidak sengaja menguping pembicaraan mereka itu. Dia pun terpaksa harus melompat turun ke halaman bawah. Sementara si Fitch sedang browsing-browsing di internet mencari informasi apakah perjanjian dengan setan itu benar-benar nyata, dan gak nyadar bahwa si Grace jatuh ke bawah. Grace pun lari di halaman rumah keluarga Ledomas dan masuk ke kandang kambing keluarga tersebut. Tahu-tahu di sana dia bertemu dengan Georgie, anak yang tadi hilang tuh di kamar yang dicari-cari sama si pelayan. Nah, si Grace pun mengira si bocil ini hanya anak tengil aja. Tapi ternyata Georgie tetaplah bagian dari keluarga Ledomas dan berusaha membunuh Grace. Si Grace pun melayangkan pukulan pengantin baru pada anak tengil itu. Dasar anak orang kaya. Tahu-taunya malah ada kambing. Si Grace pun kaget hingga membuat dirinya jatuh ke lubang yang ternyata itu adalah tempat pembuangan mayat-mayat penumbalang keluarga Ledomas. Si Grace pun berjuang untuk naik kembali dari lubang itu. Melihatnya sendiri pun rasanya ngilu-ngilu gimana gitu. Singkat waktu, setelah si Grace berhasil keluar, istri Daniel yang lagi smoking di luar malah melihat Grace. Ama dia langsung ditembak. Tapi meleset tuh tembakannya. Belajar menembak dulu sana, kata si Grace. Grace akhirnya sampai ke perbatasan rumah yang dihalangi oleh pagar besi. Si Grace lalu mencoba mematahkan pagar besi itu karena melihat ada sebuah mobil yang datang, agar bisa keluar dari sana. Karena Grace melihat ini mungkin kesempatan untuk lari dari sini. Si Grace berusaha melewati pagar itu hingga terluka robek gitu. Udah berhasil keluar nih dengan berdarah-darah. Mobil yang diharapkan dapat membantu itu malah berhenti sebentar terus pergi. Kampret gak tuh? Melihat si Stephen datang, si Grace langsung kabur masuk ke dalam hutan. Sedangkan Stephen menemukan ada sobekan gaun putih di pagar rumah itu. Dia pun tahu kalau Grace pasti larinya ke arah hutan. Dan benar saja, tidak lama kemudian Grace berhasil ditemukan dan dikejar oleh Stephen. Akhirnya mereka berdua guling-guling di rerumputan dan si Grace berhasil menghajar wajah Stephen yang tersiram air panas itu. Lalu mencekik Stephen dengan gaunnya hingga tidak berdaya. Grace lalu masuk ke dalam mobil dan membawa mobil itu. Di perjalanan, dia mencoba menghubungi panggilan darurat yang tersedia di mobil tersebut. Tapi sayangnya, ternyata mobil itu dilaporkan telah dicuri. Sehingga mobil itu langsung otomatis mati di tempat. Dan tahu-tahu si Stephen berhasil mengejar sampai di situ dan menghancurkan kaca mobil itu. Lalu menembak lengan Grace dengan peluru bius hingga pingsan. Di perjalanan menuju rumah, Stephen melaporkan pada mereka bahwa Grace udah tertangkap nih dan sedang OTW ke rumah. Tahu-tahu di perjalanan Grace pun tersadar dan langsung menyerang Stephen yang sedang menyetir itu. Ia mengakibatkan mereka mengalami kecelakaan hebat sampai mobilnya guling-guling tuh. Si Stephen pun akhirnya modal di tempat. Si Grace malah berhasil selamat lalu keluar dari mobil. Dan ternyata si Daniel telah menunggu Grace di sana. Tapi kali ini Daniel tidak memberi kesempatan si Grace untuk kabur. Kenapa? Karena ternyata ayahnya juga sedang bersembunyi di sana. Sementara itu, Becky, ibu Alex, datang menemui Alex yang sudah tersadar itu. Terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka berdua. Alex pun bilang, dia lebih memilih si Grace daripada keluarganya sendiri. Ibunya tidak percaya kalau wanita yang baru Alex kenal 1,5 tahun itu lebih mengenal Alex daripada ibunya sendiri. Si Alex pun langsung terdiam. Singkat cerita, akhirnya Grace ditangkap dan ritual akan dijalankan. Mereka pun membaca mantra-mantra ritual sambil meminum sesuatu secara bergiliran. Ketika semuanya udah minum nih, tiba-tiba mereka muntah darah. Kayaknya mereka keracunan. Ternyata Daniel sudah memberikan racun yang bersifat sementara agar bisa membebaskan Grace. Di sisi lain, si Alex akhirnya berhasil membebaskan diri dan pergi mencari si Grace. Nah, ketika sedang
sedang membawa Grace untuk pergi, tiba-tiba istri Daniel memergoki mereka. Si Daniel sudah mencoba untuk membujuk istrinya itu, tetapi istrinya itu seakan tidak peduli dan malah menembak suaminya sendiri. Lalu, Grace langsung menyerang istrinya si Daniel itu dan memukulnya hingga pingsan. Daniel pun menyuruh Grace untuk segera pergi dari situ. Grace tidak lupa berterima kasih kepada Daniel. Habis itu, Grace bertemu dengan bapak mertuanya yang sudah gregetan untuk membunuh si Grace. Si Grace langsung memukul bapak mertuanya sendiri pakai lampu minyak sampai pingsan, lalu membuang lampu minyak itu ke lantai yang menyebabkan kebakaran. Sementara itu, Alex yang sedang mencari Grace malah melihat Daniel yang sedang sekarat itu dan akhirnya modar. Di sisi lain, ibu mertuanya pun berhasil menemukan Grace. Dia pun memanah si Grace namun meleset. Akhirnya mereka berdua baku hantam dengan tangan kosong ala mertua menantu gitu. Akhirnya, Grace yang terdesak menarik apa saja di sekelilingnya dan mendapat kotak kayu itu, dan digunakannya untuk memukul ibu mertuanya berkali-kali hingga koit. Alex yang melihat ibunya telah tewas dibunuh oleh si Grace tentu saja shock banget. Si Alex lalu mendekati si Grace dan meminta maaf padanya. Ternyata Alex segera menangkap Grace dan memanggil anggota keluarga yang tersisa untuk berkumpul. Mereka lalu bergegas untuk melakukan ritual karena sebentar lagi matahari akan terbit. Mereka buru-buru membaca mantra ritual sambil memegangi Grace. Sementara si Alex ditunjuk menjadi eksekutor. Saat mau menusuk, malah meleset ke pundaknya si Grace. Si Grace langsung merontak dan berhasil lepas dari mereka. Si mak lampir lalu berteriak histeris karena melihat sinar matahari sudah masuk ke dalam ruangan, yang artinya mereka sudah terlambat. Saat membuka gorden jendela itu, seluruh anggota keluarga ketakutan seperti akan terjadi sesuatu pada mereka. Tapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Mereka pun seperti merasa dibodohi oleh tradisi keluarga itu. Tapi si mak lampir masih tetap ngotot untuk menumbalkan si Grace, walau udah telat waktunya. Mungkin juga tidak terima sama yang namanya kekalahan ya. Nah, ketika dia mengangkat kapaknya, dia pun meledak dan darahnya tumpah-tumpah kemana-mana. Hal ini membuat seluruh anggota keluarga syok dan satu persatu dari mereka pun mati dengan cara yang sama. Grace yang melihat kejadian itu hanya bisa tertawa melihat mereka tewas satu persatu. Dan akhirnya hanya tersisa si Alex dan si Grace. Alex pun memohon kepada Grace agar bisa dimaafkan. Namun, Grace yang sudah muak dengan rayuan buaya darat itu melempar cincin kawin mereka dan meminta cerai. Seketika itu juga Alex pun meledak. Di akhir scene, Grace yang sudah tidak karuan itu duduk di tangga luar rumah sambil smoking. Polisi India pun akhirnya tiba di TKP setelah semuanya sudah usai, dan film pun berakhir. Nah, gimana guys alur cerita dari film Ready or Not ini? Mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya-tanya, kok di awal-awal film si Alex ngotot banget menolong si Grace, lalu di akhir film dia malah ikut menangkap dan akan menumbalkan si Grace. Nah, ini hanya pendapat gue aja ya. Mungkin pola pikirnya mulai terpengaruh saat berdebat dengan ibunya, yang bilang gak mungkin wanita yang baru kamu kenal bentar aja bisa mengenalmu lebih baik dari ibumu sendiri. Di situ Alex sudah terdiam. Lalu, ketika menemukan si Daniel yang sudah sekarat, si Alex sudah mengira-ngira bahwa yang melakukannya adalah si Grace. Lalu keyakinannya tambah diperkuat ketika melihat sendiri Grace sedang memukul ibunya hingga tewas. Fix, pasti si Grace juga yang telah membunuh Daniel. Dia juga berpikir setelah kejadian ini, pasti Grace udah gak mau sama gue. Jadi mending gue tumbalin sekalian nih cewek, biar keluargaku yang tersisa bisa selamat. Mungkin begitu pemikiran dari Alex. Oke, sekian dulu alur cerita dari film ini. Thanks for watching and see you on next video.